Mohon tim teknis kita. Ya. Sudah. Silakan. Ya. Silakan Pak Emil. Ya baik. Intinya sekarang begini. Saya berusaha menelusuri. Pertama, kita tahu bahwa ada 8.500 yang lolos passing grade, Bu Dirjen. Itu. Tetapi berdasarkan Permenpan 20 itu urutannya harus K2, kemudian guru negeri. K2 kita ada 12 orang, guru negeri ada 3.500 orang, begitu. Nah, saya kemudian tadi tanyakan kepada BKD. BKD kemarin mengusulkan berapa? Mengusulkan 2.400. Kalau Pak Gubernur Riau kan tadi komplain, saya usul berapa tadi kata Gubernur Riau, terus dikasih sama Bu Dirjen cuma berapa. Tapi kalau Jawa Timur ini ditambah sama Bu Dirjen, ditambah 50 orang, jadi 2.450, betul ya Bu Dirjen ya? Jadi Jawa Timur dari 2.400 dapat tambahan 50. Tapi itu tentunya jauh di bawah yang lolos passing grade, ya. Nah, sekarang kita ngomong prioritas, ya. Prioritas pertama ini saya lagi ngomong sejujur-jujurnya, saya buka gitu ya. Jadi ini supaya pemetaan masalah pendidikan di Jawa Timur ini tidak ada yang saya tutup-tutupi gitu. Jadi ternyata memang total guru negeri ada 3.500. Pertanyaan pertama saya kepada Ibu Kepala BKD, Bu, kenapa nggak semuanya aja 3.500? Pak, kami belum dapat kepastian DAU-nya nambah apa enggak. Kalau melihat kapasitas fiskal kita dan DAU-nya juga nggak berubah yang kita terima berdasarkan prognosis untuk tahun 2023 ini based on 2022 kemarin, ini kan diusulkannya di 22 ya Bu Dirjen ya, sebenarnya. Itu kan kita dapat bocoran 23 DAU-nya berapa, nggak berubah gitu. Jadi dia hitung berdasarkan itu 2.400 itu sudah di leher kita kapasitas kita bayar. Karena juga apa? Tentunya kita akan menerapkan kombinasi gaji dan TPP, perbaikan penghasilan gitu. Ini yang harus diberikan. Nah, inilah makanya kemudian kapasitas inilah yang membatasi kemampuan kita mengangkat menjadi 2.400. Saya maunya minimal sekali 3.500 yang semua yang sudah ngajar di negeri itu bisa masuk gitu ya ke dalam ini. Tetapi akhirnya kan baru bisa 2.450. Nah, kecuali saya dapat data baru nih dari Bu Dirjen hari ini, saya lapor lagi nanti bahwa sebenarnya ternyata ada tambahan DAU yang bisa mengcover sampai full 3.500. Kalau demikian ya kita bisa tambah. Tapi kalau prognosisnya berdasarkan kemampuan keuangan hari ini, kami tidak bisa. Gitu. Tidak bisanya bukan karena tidak mau tapi tidak mampu. Tidak ada kapasitas di dana fiskal kita untuk mengcover itu gitu ya, berdasarkan DAU, karena ada urusan wajib yang harus di cover. Ini info yang saya dapat dari BKD, dari Bapeda. Tetapi sekali lagi saya sangat terbuka, tapi mungkin kalau tidak bisa di forum ini disusulkan ke saya yang merasa bahwa oh enggak Pak, tapi punya pandangan berbeda, Bapak masih punya ruang fiskal. Kalau ada pandangan gitu saya dengan terbuka, ayo kita bahas. Karena cita-cita saya juga sama, kalau bisa semuanya. Ada TPR kedua ini Bu Dirjen. Jadi kita di Jawa Timur punya program namanya Tistas, gratis berkualitas. Intinya apa? Kami tidak ingin ada SPP di sekolah-sekolah negeri, SMA maupun SMK negeri. Ternyata dalam pelaksanaannya betul tidak ada SPP, tapi ada sumbangan-sumbangan yang diatur melalui komite sekolah. Saya bilang nggak apa-apa, yang penting sukarela. Nah, ternyata dalam melakukan pemungutan sumbangan ini, agak setengah murid dan wali murid merasa dipaksa, katanya begitu. Nah, kenapa merasa dipaksa? Ya karena pokoknya caranya meminta itu agak maksa. Nah, saya bilang, oke, tidak usah bayar. Kalau misalnya ternyata masih disuruh bayar, tagihkan ke saya. Lalu ada yang protes ke saya di medsos saya, di mana Pak Wagub, dana-dana sumbangan itu menjadi, ya di situ aja, ditahan di sini. Balik lagi maaf, slide sebelumnya. Balik ke slide sebelumnya aja dulu, yang tadi. Lagi. Oke, kita stop dulu di sini. Dana-dana yang sebelumnya itu, yang Bapak protes sumbangan, itu justru untuk memberikan perbaikan penghasilan bagi kami guru-guru honorer. Saya kaget. Loh, kami dari APBD selama ini menganggarkan tambahan penghasilan untuk guru-guru tidak tetap di lingkungan SMA dan SMK negeri. Bahkan melanjutkan program Pak D, kita perluas dan kita tambah besarannya per kepala, kira-kira begitu. Nah, inilah yang kemudian bisa melengkapi tambahan dari BOS, yang memang BOS plus tambahan penghasilan memberikan income yang cukup baik lah untuk masing-masing guru tidak tetap atau guru. Nah, cuman ternyata ada guru-guru yang tidak mendapatkan tambahan penghasilan
karena mereka tidak ber-SK gubernur. Nah setelah kami cek, tadi Bu Kepala BKD barusan bilang, Pak, kalau guru-guru yang tidak ber-SK gubernur, itu bahkan karena itu diangkatnya tidak perlu izin gubernur, tapi langsung untuk nambah-nambah kebutuhan di lapangan sekolah-sekolah yang kekurangan tenaga pendidik, itu bisa sampai 10.000, Pak. Nah ini tentunya tantangan besar kita ini. Jadi ternyata masih ada di luar kategori yang 3.500 tadi, yang memang ditentukan berdasarkan yang sudah ngabdi lebih dari 5 tahun. Itu 3.500. Ternyata ada sekitar 10.000 katanya, gitu. Walaupun GTT-PTT data yang kami peroleh dari yang belum ber-SK gitu ya, ini 2.000-an orang. Nah ini kami masih coba pastikan datanya. Jadi ada intinya, kalau saya mau singkat, ada 2 level. Nah coba lanjut slide berikutnya. Kita langsung ke slide mengenai jumlah sekolah, jumlah GTK, dan jumlah siswa. Lanjut. 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 Lanjut lagi. Oke, stop. Nah, ini jumlah SMA kita yang negeri ada 423 sekolah. Dengan jumlah guru dan tenaga kependidikan 25.825 di SMA, dan yang di SMK 24.796 dengan jumlah SMK 298 gitu ya. Jadi ini yang kemudian menjadi PR kita, bagaimana kemudian ini semua dengan urusan K3-nya tadi bisa kita maksudnya dengan honorer tadi bisa kita atasi. Ini juga saya nitip ini, lihat-lihat chatnya, ada juga yang bilang, Pak, Wagub jangan cuma yang negeri aja, Pak, guru swasta juga bagian dari rakyat, gitu kan. Nah ini dia, bahkan yang sekarang honorer di negeri yang nyata-nyata memang sekolah yang dikelola negara aja, kami dari 3.500 baru 2.400 ditambah 50 sama Bu Dirjen, ya. Nah, bagaimana dengan guru swasta? Selama ini untuk guru swasta ada pintunya memang. Untuk meningkatkan kesejahteraan guru swasta, kita punya program namanya BPOPP, Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan. Angkanya kita samakan berdasarkan per kepala, sekian angkanya, berdasarkan matriks besaran SPP di masing-masing wilayah. Nah ini kita berikan juga ke sekolah swasta, harapannya nanti pengelola swasta bisa memberikan perbaikan penghasilan kepada gurunya. Harapan kami begitu, gitu. Tapi itulah kemampuan yang bisa kita berikan. Jadi kalau ditanya memang ya ini tantangan besar kita di education di Indonesia, bukan hanya di Jawa Timur, di Indonesia gitu, bahwa memang belum bisa 100% perfect. Nah, tapi tantangan terbesar begini. Sebenarnya dari BOS itu kan ada. Tapi kalau dijadikan begini, dananya pindah dari BOS ke DAU, ke APBD, atau ke APBN yang diberikan ke APBD melalui DAU. Yang BOS-nya, ini jadi nggak bisa dipakai gitu. Padahal BOS ini tadinya sumber untuk membiayai tambahan guru-guru ini. Nah ini kira-kira formatnya seperti apa, kami tentunya terbuka untuk membahas. Jadi itu harapan kita. Tapi lanjut sebenarnya di tengah situasi ini, lanjut lagi, ya. Di tengah situasi ini kita bersyukur bahwa angka IPM kita, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah kita naik ya di Jawa Timur. Jadi memang tingkat partisipasi murid meningkat. Tapi kita ingin ini juga diikuti dengan kondisi guru-guru yang baik ya. Saya pernah dikritik waktu itu, ada yang bilang Pak Emil memberikan metafora atau analogi yang nggak pas. Saya lagi bilang gitu ya, bahwa buruh yang bekerja di pabrik itu dapat UMR. UMR-nya di Surabaya, Sidoarjo dan sekitarnya sudah di kisaran 4 jutaan. Nah, tapi mana mau orang yang sudah sarjana pendidikan jadi buruh kan gitu. Maksud saya bukan mengecilkan guru, tapi justru saya mau menunjukkan bagaimana dunia ini memang tidak ideal, belum ideal gitu ya. Terjadi sebuah paradoks gitu. Di satu sisi, sektor-sektor yang lain bisa tanpa perlu SDM itu seorang sarjana pendidikan bisa dapat UMR yang ternyata nyata-nyata jauh di atas daripada apa penghasilan yang diterima oleh guru-guru honorer yang mereka banyak yang sarjana pendidikan. Justru ini merupakan otokritik kepada kami sendiri di negara bagaimana kita membenahi sistem ini. Tapi kan kita negara adalah bagian dari ekosistem keseluruhan. Kemampuan kita dibatasi oleh kapasitas fiskal kita. Nah inilah PR kita bahwa ternyata
di tengah situasi seperti ini masih banyak PR dalam SDM kependidikan yang harus kita atasi bersama-sama. Tapi kita punya prinsip hari esok harus lebih baik dari hari ini. Kita yakin bahwa kalau hari ini kita lebih baik dari kemarin, masih ada ruang untuk memperbaiki lebih lanjut lagi di hari esok. Itu dulu dari saya dan teman-teman PGRI Jawa Timur yang nanti perlu audiensi. Saya ini ngelempar ibaratnya bola panas untuk kemudian dibalikin ke saya lagi dengan data dan argumen untuk kami benahi ke internal. Tapi Bu Dirjen luar biasa mendengarkan semua di sini dan saya yakin dengan sistem seperti ini kita bisa mencari solusi yang terbaik. Terima kasih Bu Dirjen dan PGRI semua, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Wabub, ada kabar gembira Pak terkait dengan informasi di Jawa Timur. Tadi kan Bapak menanya ya, apakah ada perubahan. Jadi di dalam Peraturan Menteri Keuangan 212 Pak Wabub, di situ tertulis Kemenkyu menghitung anggaran untuk Jawa Timur itu jumlahnya 9.656 formasi di 2023. Diperhitungkan dalam DAU mulai per Oktober. Jadi yang formasi 2022 ini gajinya akan 2023 itu jumlah formasi di Jawa Timur 9.656 dan itu akan dibayar gajinya mulai Oktober dan di awal akan ditransfer karena gaji guru P3K sekarang di earmark khusus gaji guru P3K plus tunjangan melekat. Jadi tidak ada TPP di situ. Tunjangan melekat dan gaji itu untuk Jawa Timur jumlahnya 9.656. Mohon nanti kalau ada pembukaan informasi dimaksimalkan ya Pak Wabub ya. Karena sudah dijamin anggarannya 9.656. Ini termasuk 2450 yang tadi kita bahas, Bu. Beda, ini 2020 itu sudah ada lagi Pak Wabub. Ini yang akan datang. Di Peraturan Menteri Keuangan sudah ada. 9.000. Oke. Pokoknya apa yang Ibu amanat kasih ruang tentu tanggung jawab kami yang kami harus mengusulkan semaksimal mungkin. Siap Bu Dirjen. Terima kasih. Nanti jika ada pembukaan informasi sebentar lagi Pak Wabub itu 9.656 itu sudah ada gajinya ya Pak ya, akan di sudah ada gajinya. Nanti saya kirim ke Pak Wabub ini peraturan Menteri Keuangan. Terima kasih Bu Dirjen, berkah, masih. Ya, baik. Terima kasih Pak Wakil Gubernur Jawa Timur Pak Emil Dardak yang sudah melempar bola panas. Lalu bola panasnya didinginkan juga dengan Ibu Dirjen, ya. Jadi bolanya nggak panas-panas saja Pak, karena komunikasinya juga pastinya akan bertumbuh dan berkembang dengan baik.